Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nurul Jannah, NIM 1920210080, dan dua orang teman saya yaitu Rifki Alfa Fahri, NIM 1920210084, dan Rizda Widianingsih, NIM 1920210090. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil revisi kerja kelompok kami, yaitu hadis tentang harta dan cara mendapatkannya pada mata kuliah hadis hukum ekonomi. Yang pertama adalah hadis tentang kedudukan harta. Berikut beberapa hadis tentang kedudukan harta. Yang pertama adalah di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil mali hakun siwa zakati", artinya, sesungguhnya pada setiap harta seseorang ada hak orang lain selain zakat. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis ini, kedudukan harta adalah sebagai amanah atau titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Dan karena itu adalah titipan, maka manusia berkewajiban untuk menggunakan harta tersebut sebesar-besarnya untuk mengabdi kepada Allah. Hadis yang kedua adalah Haddasana Adamu Haddasana Syu'batu Haddasana Ma'badu bin Khalidin qala Sami'tu Harithata bin Wahbin qala Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu tasaddaqu fa innahu ya'ti 'alaikum zamanun yamshi rajulu bisadaqati fala yajidu man yaqbaluha yaqulu rajulu law ji'ta biha bil amsi laqabiltuha fa amal yauma fala hajata li biha. Artinya, Harisah bin Wahab berkata, "Aku mendengar Nabi bersabda, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya akan datang suatu zaman di mana seorang laki-laki yang berjalan membawa sedekahnya dan tidak mendapatkan satu orang pun yang mau menerimanya. Maka berkata seseorang kepadanya, 'Seandainya kamu datang kemarin, tentu aku akan menerimanya. Adapun sekarang aku tidak memerlukannya lagi.'" Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan An-Nasa'i nomor 1322. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa bersedekahlah karena di akhir zaman nanti tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah. Meskipun kita menawar-nawarkannya bahkan dengan emas sekalipun, mereka akan tetap menolaknya. Definisi harta dalam bahasa Arab disebut al-mal. Bentuk plural atau jamaknya adalah al-amwal. Secara etimologis, kata al-mal berarti condong, miring, dan juga berpaling. Sedangkan harta menurut terminologi adalah segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Adapun definisi selanjutnya diberikan oleh jumhur ulama, yaitu segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat dikarenakan ganti rugi barang orang yang merusak atau melenyapkannya. Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hartalah yang dapat menunjang segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, papan, dan pangan. Menjaga harta adalah termasuk 5 urusan pokok manusia yang harus dijaga, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan atau keturunan, dan harta. Harta adalah sebagai titipan, maka manusia tidak memiliki harta secara mutlak. Karena itu, menurut pandangan ekonomi Islam di dalam harta, terdapat hak-hak orang lain seperti zakat, sedekah, dan infak. Dasar hukumnya adalah dalam firman Allah surat Az-Zariyat ayat 19 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Berikutnya tentang hadis cara mendapatkan harta. Mencari kekayaan adalah salah satu perkara yang disyariatkan dalam Islam. Dalam al-hadis banyak disebutkan ayat-ayat yang menyerukan untuk mencari rezeki dan berusaha di atas bumi Allah. Namun ada juga manusia yang tidak mau berusaha sehingga mereka dalam mencari harta menggunakan cara-cara yang tak halal. Seharusnya mereka peduli dengan rambu-rambu syariat.
Berikut hadis tentang cara mendapatkan harta. Yang pertama, latas tabti'ur rizqa fa innahu lan yamuta abda hatta yabluga akhir rizkin huwalah fa ajmilu fit talib ahdi halali wa tarki haram. Artinya, janganlah menganggap rezeki kalian lambat turun. Sesungguhnya tidak ada seorang pun meninggalkan dunia ini melainkan setelah sempurna rezekinya. Carilah rezeki dengan cara yang baik, dengan mengambil yang halal dan meninggalkan perkara yang haram. Hadis riwayat Jabir. Kemudian hadis yang kedua yaitu innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin naru aula bih. Artinya sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Neraka lebih pantas untuknya. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Kemudian hadis yang ketiga, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali mar'u bima akhodal mala amin halalin amin haram. Artinya, akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis-hadis di atas itu memerintahkan kita agar memeriksa setiap rezeki yang telah kita peroleh. Kita harus bersiap diri dengan dua pertanyaan, dari mana harta itu diperoleh dan kemana dibelanjakan. Nah, oleh karena itu kita mesti mengambil yang halal dan menyingkirkan yang haram. Bahkan harta yang mengandung syubhat hendaknya juga kita jauhi. Kemudian definisi hadis, Rasulullah SAW sangat menekankan agar umatnya mencari harta yang halal. Pasalnya ada dua pertanyaan yang terarah berkaitan dengan harta itu, tentang asal harta dan bagaimana membelanjakannya. Hadis-hadis di atas memerintahkan kita agar memeriksa setiap rezeki yang telah kita peroleh. Oleh karena itu, kita harus mengambil yang halal dan menyingkirkan yang haram. Bahkan harta yang mengandung syubhat hendaknya juga kita jauhi. Kemudian dasar hukumnya, dalam Al-Quran Allah berfirman, syamma'una lil kadhibi akaluna lis-suhhat. Artinya mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan yang haram. Quran Surat Al-Maidah ayat 42. Selanjutnya yaitu hadis tentang larangan mencintai harta secara berlebihan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Laukana li ibni adama walidani mimmali la'abtagu thalitha wala yamluhu ke bani adama illa turabu wa yatubullaha ala man taba. Yang artinya, seandainya manusia diberi dua lembah berisi harta, tentu ia menginginkan lembah yang ketiga. Yang bisa memenuhi perut manusia hanyalah tanah. Allah tentu akan menerima taubat bagi siapa saja yang bertaubat. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Laisal ginna an kasratil asri walakinnal ginan nafsi. Yang artinya, kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyak harta, namun kekayaan yang hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup. Kecintaan secara berlebih di dalam mencintai harta sebenarnya selain tidak memberi manfaat terhadap dirinya, juga akan melahirkan sifat takabur, iri hati, riya, dan lain-lain. Karena itulah dalam Islam juga diperingatkan agar tidak menumpuk harta yang sampai berlebihan. Harta tidak akan menyelamatkan seseorang dan bahkan membahayakan terhadap pemiliknya jika tidak dibelanjakan secara benar. Orang yang berlebih-lebihan dalam mencintai harta dan melupakan kehidupan akhirat mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ancaman siksa neraka. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Humazah. Pokok isi surat adalah ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, suka mengumpat, dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak menafkahkannya di jalan Allah.
Berikut adalah tambahan materi dari dosen pengampu, yaitu pada dasarnya ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia mencintai sesuatu yang berkaitan dengan dunia, itu adanya untuk melanjutkan eksistensi kehidupan manusia. Maka disebutkan dalam Quran surat Al Imran. Jadi, hasrat manusia terhadap perkara dunia, baik wanita, anak-anak, harta dengan beragam bentuknya itu adalah bagian untuk melanjutkan eksistensi kehidupan manusia. Pada dasarnya, mencintai harta itu tidak salah. Yang salah adalah ketika cinta terhadap harta mengalahkan cinta kepada Allah, bahkan dia menempuh cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkan harta tersebut. Maka, banyak Allah kecam berkaitan dengan masalah harta. Misalnya, dalam Quran Surat At-Takasur ayat 1-2, dan Quran Surat Al-Adiyat ayat 8, dan Quran Surat Al-Fajr ayat 20. Kebanyakan ayat-ayat itu berisi kecaman terhadap orang yang mencintai harta, karena cinta terhadap harta tidak diiringi dengan sikap proporsional. Berkaitan dengan hadis-hadis masalah kedudukan harta, harta itu milik Allah. Harta itu amanah, harta itu harus didistribusikan sesuai dengan proporsinya. Tidak boleh israf dan tidak boleh pula kikir. Berkaitan dengan adanya maqasidu asyariah ada 5, salah satunya hifdzul mal atau menjaga eksistensi harta. Maka dalam Islam mengatur hukum berkaitan dengan muamalah harta karena untuk menjaga kepemilikan yang sah dan legal. Ya, selanjutnya macam-macam kepemilikan harta. Yang pertama, ihyaul mawat, mendapat harta dengan cara menghidupkan tanah yang mati. Yang kedua, melalui transaksi akad atau jual beli. Ketiga, warisan, yaitu harta yang diperoleh dari peninggalan ahli warisnya. Keempat, harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat. Yang kelima, harta yang diperoleh dengan mengeluarkan harta atau tenaga apapun. Selanjutnya, cara mendapatkan harta itu ada 2. Yang pertama, yang halal, segala harta yang diperbolehkan oleh Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya upah kerja, warisan, harta karun, dan sebagainya. Terus yang kedua, dengan cara yang haram, harta yang dilarang oleh Allah untuk dimanfaatkan manusia, contohnya hasil korupsi, menipu, riba, dan sebagainya. Berikut ayat yang berisi ancaman terhadap orang yang mencintai harta. Yang pertama yaitu surat At-Takasur ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir. Yang artinya bermegah-megahan telah melelehkan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Yang kedua yaitu surat Al-Adiyat ayat 8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat batil karena cintanya kepada harta. Yang ketiga yaitu surat Al-Fajr ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, yang artinya dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.